Sengaja saya ungkap lagi gitu ya kisah Nabi Ibrahim karena ini mungkin contoh yang paling konkret gitu untuk kita dalam hal ini mengukur apa alangkah beratnya ujian yang Allah berikan pada para nabi. Jadi kalau kita diberi ujian hidup mungkin rasanya nggak sampailah ujian seberat itu gitu ya. Jadi hidup ini adalah ujian. Setiap detik kita menjalani ujian hidup. Mungkin timbullah pertanyaan pada ibu bapak sekalian. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Katanya semua nabi diuji dengan ujian yang sangat berat. Nabi Sulaiman apa ujiannya? Beliau kaya. Kekayaannya tidak akan pernah ditandingi oleh manusia manapun sampai dengan kiamat. Karena itu permintaannya kepada Allah. Beliau raja, bukan hanya menguasai manusia, bahkan Allah izinkan sampai menguasai jin. Nah, di mana ujiannya? Nah, itulah ujiannya, kekuasaannya dan hartanya. Itu ujian Nabi Sulaiman. Sayangnya kita seringkali menganggap namanya ujian musibah itu identik dengan sesuatu yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kita. Ya kan gitu? Kita ingin kaya, jatuh miskin, maka miskin itu disebut musibah. Kita sebut musibah. Ada orang ingin sehat, jatuh sakit, maka sakit disebut musibah. Maka orang berdatangan ke rumah sakit nengok, lalu waktu nengok sambil menghibur dengan mengatakan, "Bu, sabar, ini musibah." Itu. Belum pernah kita mendengar gitu kan, Bapak gimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Wah, sing sabar, Pak. Ini musibah besar bagi Bapak itu. Belum pernah kan kita mendengar itu. Ada orang bangkrut, tiba-tiba usahanya hancur-hancuran itu. Orang berdatangan sambil dipeluk, ada yang sampai mengalirkan air mata. Sing sabar, ini ujian dari Allah SWT, musibah. Ya memang itu ujian. Rasanya belum pernah saya mendengar ada orang sukses, usaha luar biasa berhasil, lalu orang berdatangan sambil memeluk, sing sabar, ini ujian dari Allah, itu musibah ini. Atau begitu ada orang diangkat jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, lalu orang berdatangan itu, sing sabar, innalillahi, ini musibah besar bagi Bapak. Enggak ada mungkin itu. Karena yang kita anggap musibah itu sesuatu yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kita. Padahal seorang mukmin itu akan diuji baik dengan yang menyenangkan hatinya maupun yang tidak dia sukai. Silakan baca Quran surat Al-Fajr ayat 15-16. Jadi wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Yang dimuliakan oleh Allah, diberi kenikmatan, rizki yang banyak, dia mengatakan Allah telah memuliakan saya. Padahal Allah mengatakan itu bala. Balanya dalam bentuk karunia Allah yang luar biasa itu. Yang dikurangi rizkinya juga bala. Ujian dari Allah. Jadi ujian Allah itu bisa dalam bentuk kemiskinan, bisa dalam bentuk kekayaan. Kita diuji dengan, kadang-kadang diuji dengan kemiskinan, kadang-kadang diuji dengan kekayaan. Kadang-kadang kita diuji dengan sehat, kadang-kadang diuji dengan sakit. Sekarang pertanyaan saya, berat mana ujian orang miskin dengan orang kaya? Ya, orang kaya. Orang miskin, apa ujiannya kalau mau lulus ya? Kalau lulus, sabar. Terus gitu, sare. Tidur. Jangan mikir-mikir maksiat, semuanya harus pakai duit. Boro-boro mikir maksiat. Mikir makan saja belum bisa, dia gak tahu dari mana dia bisa makan. Apalagi mau mikir maksiat.
Yang bisa berbuat maksiat itu orang kaya, Pak. Lalu dengan kekayaan, maksiat apa yang tidak bisa dibeli? Tinggal putar nomor tertentu, langsung pesan, tolong dikirim yang modal ke anu gitu. Cenah Bu, cenah katanya itu, jangan-jangan nanti ada sepatian pengalaman timan, itu dengan pengalaman, ya mah cenah itu. Tinggal putar nomor tertentu, kirim, selesai. Berat mana ujian orang sehat dengan orang sakit? Nya dua anak ya berat sebenarnya. Ini berat mana coba? Kalau orang sakit itu, kalau mau lulus apa? Sabar. Terus sare, Pak. Sare, Pak. Silakan ibu pergi atau bapak pergi nengok orang sakit di rumah sakit. Misalnya laki-laki yang sakit itu, kita tengok itu, tanya, gimana suster-suster di sini cantik-cantik? Boro-boro cantik-cantik. Mikirkan gering wae geus. Boro-boro mikir yang begitu dalam keadaan sakit itu. Yang berat ujian itu orang sehat, Pak. Dengan sehat itu dia bisa berbuat apa saja kok. Jadi kalau gitu mendingan miskin mendingan kaya. Ini masih ada waktu enggak nih? 5 menit lagi bisa? Atau 7 lah, 7 menit ya. Ini saya menyampaikan kisah Nabi Sulaiman, dialog beliau dengan seorang petani. Saya baca dalam kitab Al-Iman wal Hayat. Kisahnya nih. Riwayatnya itu dikutip, kalau nggak salah pengarangnya Imam Al-Qardawi, Yusuf Qardawi. Al-Iman wal Hayat. Nabi Sulaiman itu saking kayanya, dia sangat takut kalau kekayaannya itu tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Sebab dalam prinsip Islam, kekayaan itu harus juga bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau tidak, maka 2,5% setiap tahun keluar zakatnya. 40 tahun habis. Ya kan gitu. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman mengeluarkan armada kapal pesiarnya itu. Lalu diumumkan pada masyarakat, ayo siapa yang mau pesiar, silakan nikmati itu. Berpesiarlah kalian, pakai itu kapal pesiar itu. Orang pun masyarakat berduyun-duyun ingin menikmati kapal pesiar milik Nabi Sulaiman. Ada seorang petani nggak tertarik. Dia tetap mencangkul tanahnya yang cuma sedikit itu sambil berbisik dalam hatinya, ya Allah, kapan saya punya peluang untuk menyampaikan hal ini kepada Nabi Sulaiman. Rupanya ada di benaknya itu sesuatu yang ingin dia sampaikan pada Nabi Sulaiman. Gak lama terkejut si petani itu. Nabi Sulaiman sudah di sebelahnya. Semakin terkejut lagi ketika Nabi Sulaiman bertanya, apa yang ingin kamu sampaikan pada saya? 3 hal kata petani itu. Pertama, anta la tahissu bilizzatil ams wa ana la ahissu bita'abil ams. Iz annal madi qad mata. Engkau yang kaya luar biasa seperti ini Nabi Sulaiman, hari ini engkau sudah tidak merasakan lagi nikmatnya hari kemarin. Saya yang miskin seperti ini, hari ini saya pun sudah tidak merasakan lagi susahnya hidup saya kemarin. Yang lalu sudah berlalu, seolah-olah dia tidak pernah terjadi. Beginilah fananya yang namanya dunia, wahai Nabi Sulaiman. Nampaknya ini Allah sedang memberikan pelajaran pada Nabi Sulaiman lewat seorang petani. Sodakta kata Nabi Sulaiman. Benar pernyataan itu. Benar kan? Apa sih bedanya orang kaya dengan orang miskin urusan kemarin? Bedanya cuma satu. Si kaya punya cerita, yang miskin gak punya. Cuma itu kan. Orang kaya itu cerita. Duh ya Allah, kemarin saya makan nasi goreng di Singapura. Sarapan saya di Singapura. Kalau makan siang saya di Thailand.
Jadi dia pakai pesawat pribadi itu. Gitu. Terus saya makan nasi goreng di Singapura, subhanallah, nikmatnya luar biasa itu. Enak sekali itu nasi goreng itu. Lalu si miskin mengatakan, saya juga sama. Kemarin saya makan nasi goreng. Oh beda, nasi goreng yang di sini nggak akan mungkin sama dengan yang di sana. Seperti apa nikmatnya? Nikmat sekali. Iya seperti apa nikmatnya, kata si orang yang miskin itu. Ya nggak tahulah, itu kan kemarin. Lah terus apa bedanya dengan saya yang belum makan? Kan sama kan? Dia cuma punya cerita saja. Kita nggak punya kan, itu aja kan itu. Itu yang lalu, jangankan yang kemarin. Begitu makanan itu masuk ke dalam mulut, masuk ke tenggorokan. Hanya berapa detik itu. Apa bedanya roti dengan ubi setelah lewat itu? Nggak ada. Jadi makanya coba perhatikan itu orang-orang kaya itu ya. Kalau pergi ke luar negeri sibuk bawa kamera, bawa apalagi video. Untuk apa? Untuk merekam kenikmatan. Maka direkamlah waktu di sana, direkam gitu kan. Sehingga nanti dia bisa bercerita pulang-pulang, aduh saya waktu di Paris ya, saya jalan-jalan ke sini, wah sekali waktu itu udaranya seperti apa nikmatnya. Tuh lihat di videonya, tuh lihat itu. Dia sendiri sudah lupa kok. Nah orang miskin, dia cerita juga, duh kemarin ya Allah, kepala ini rasanya belah itu. Kenapa? Bayangkan, istri saya sakit, anak saya yang paling besar itu tabrakan. Terus yang kecil malah dikeluarkan dari sekolah. Terus saya sendiri di PHK. Rasanya belah itu kepala itu. Lalu ada orang bertanya, seperti apa belahnya? Jangar gitu, jangar. Alah, jangar mah gak ada apa-apanya. Belah ini mah rasanya itu. Ya saya belum pernah merasakan seperti apa. Ya sudahlah, saya sendiri juga sudah gak merasakan lagi sekarang mah. Itu mah kemarin. Kan sekarang sudah nggak merasakan lagi. Begitulah yang namanya fananya dunia, Pak. Suatu saat begitu kita meninggalkan alam dunia ini, habislah semua cerita ini. Ya kan? Benar kata Nabi Sulaiman. Lalu apa yang kedua? Ana amut wa anta tamut. Fanahnu sawa. Engkau yang kaya luar biasa seperti ini, wahai Nabi Sulaiman, suatu saat pasti engkau akan mati. Dan saya yang miskin seperti ini, sama, saya pun akan mati. Kekayaan tidak bisa memperpanjang umur. Ya, tapi kan enak orang kaya. Begitu sakit Singapura. Ya, tapi kalau memang sudah ajalnya, emangnya kalau dibawa ke Singapura lalu nggak jadi dicabut nyawanya oleh Israel? Lalu Israel yang di Bandung nyari-nyari, kemana sih ya? Ke Singapura? Ah, islah antapun lah, hoream nyusul lagi. Atau meren Israel yang di Bandung tinggal interlokal dengan Israel yang ada di Singapura. Ini dibawa ke Singapura, sikat di situ, tinggal disikat oleh Israel yang di sana kan. Ayo pulangkan di jasadnya ke Bandung itu. Ya kan? Jadi kita sama aja kata petani itu. Baik, benar kata Nabi Sulaiman. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga kata petani, masing-masing kita di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amanah yang Allah berikan pada kita. Maka pertanggungjawaban saya sedikit. Harta saya cuma segini kata. Tanah yang segini aja lah milik saya. Saya enggak membayangkan bagaimana beratnya pertanggungjawaban kamu di akhirat nanti dengan kekayaan seperti ini, wahai Nabi Sulaiman. Saya baca dalam riwayat itu, kali ini Nabi Sulaiman sama sekali tidak berkomentar. Beliau menangis, Pak. Dalam tangisnya itu beliau berdoa, Rabbi laula annaka karim. Ya Allah, seandainya engkau bukan zat yang maha mulia, ingin rasanya saya kembalikan semua yang saya pernah minta ini. Karena kekayaan dan kekuasaan itu mutlak permintaan Nabi Sulaiman.
Andai kata engkau bukan zat yang maha mulia, ingin saya kembalikan. Lebih baik saya miskin aja lah seperti petani ini. Berat pertanggungjawaban ini ya Allah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, kelak di akhirat nanti, Allah memuliakan saya. Saya adalah Rasul terakhir, tapi saya menjadi orang yang pertama akan menginjakan kaki di surga. Lalu disusul oleh Rasul-Rasul berikutnya. Rasul yang terakhir masuk surga, di urutan terakhir, Nabi Sulaiman. Kenapa? Pangbeungharna. Nabi Sulaiman bae ripuh. Komode Sulaiman nulai Nabi, Pak. Maka dalam hadis, yadkhulul fuqara min ummati qabla aghniyaihim binisfi yaumin. Orang-orang miskin dari umatku dan orang-orang kaya dari umatku yang masing-masing akan masuk surga, kata Rasulullah. Si miskin bakal masuk surga, yang kaya juga masuk surga, sama-sama tidak mampir di neraka nih. Yang miskin akan masuk lebih dulu daripada orang kaya. Noh, kenapa? Ya orang miskin apa yang mau dimintai pertanggungjawaban? Ketika nanti di yaumil hisab ditanya, "Hei, harta yang Allah berikan pada kamu dipakai apa saja waktu kamu hidup di dunia?" Namun malaikat dah harita saya ngan menang seetik. Lalu dilihat daftar kekayaannya itu, ngan 4 halaman. Terlihat saja sudah saya masuk. Bayang itu para milioner itu ya. Berapa jilid itu? Buka jilid 20 halaman 899. Waktu itu kamu hari Selasa jam sekian pernah mendapatkan harta sekian. Dari mana itu? Yang halalnya berapa persen, yang haramnya berapa persen, lalu dipakai apa saja. Coba buka lagi jilid sekian, halaman sekian. Oh panjang itu cerita itu. Jadi kalau di dunia saya melihat ada orang kaya gitu ya. Suka ngalelewe tenon bahasa Indonesianya tuh. Ngolok-ngolok gitu ya. Ngolok-ngolok orang miskin. Kesian sekali ya orang miskin, hidupnya susah gitu. Kadang-kadang saya berpikir, jangan-jangan di akhirat terbalik. Si miskin sudah masuk ke surga. Orang kaya masih terus saja dihisab. Giliran orang-orang miskin pada nyeletuk. Kesiannya orang-orang kaya, udah raripo gitu. Itu. Biasanya dia nanya ke temannya, udah masuk situ? Belum. Berapa lama itu jaraknya? Kata Rasulullah dalam hadis, nisfi yaumin, setengah hari. Oh sebentar, cuma setengah hari. Selisih antara si miskin dan kaya itu. Tapi ketika seorang bertanya pada Rasul, setengah hari ukuran dunia, ukuran akhirat Rasulullah. Ukuran akhirat, kata Rasulullah. Kalau diukur dengan ukuran dunia, khamsatu mi'ata amin. 500 tahun. Betul? Jadi si miskin sudah masuk, udah 500 tahun baru muncul si orang kaya masuk surga. Lalu disambut oleh orang miskin itu. Di mana wae atuh itu. Mana wae. Saya mah geus dahar ieu, geus ka mana wae gitu. Jadi sekali lagi pertanyaannya, mending miskin mending kaya? Maka kalau saya ditanya seperti itu, maka saya pilihannya, saya memilih apa yang terbaik menurut Allah. Gitu. Makanya saya dari kecil diajar oleh orang tua, silahkan kamu berdoa, mohonkan pada Allah apa yang kamu inginkan. Tapi jangan pernah ngotot. Karena belum tentu yang kamu inginkan itu baik untuk dunia dan akhiratmu. Silahkan kita minta, tapi serahkan kepada Allah untuk Allah menentukan apa yang terbaik menurut kita. Kalau kita bisa salah, tapi Allah mustahil salah. Nah itu ya. Ya Allah saya minta kaya misalnya gitu. Tapi jika menurut engkau kekayaan itu akan menyesatkan dunia dan akhirat saya, jangan Allah. Jangan berikan kekayaan itu. Biarkan saya miskin, kalau kaya akan
merusak kehidupan saya. Asal ulah miskin teuing ya Allah gitu. Ya kacir kita. Nanti miskin teuing ripuh deh. Jadi Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, jadi sampailah kita pada kesimpulan mudah-mudahan ya, bahwa dengan kita memilih beriman itu sudah benar pilihan kita, Pak. Maka hidup ini bagi kita adalah ujian. Setiap detik dalam hidup ini adalah ujian. Terkadang kita diuji dengan kekayaan, kadang-kadang diuji dengan kemiskinan, kadang-kadang diuji dengan sakit, kadang-kadang diuji dengan sehat. Kadang-kadang ada orang diuji dengan tidak punya suami. Kadang-kadang diuji karena punya suami. Ada orang diuji tidak punya anak. Ada yang diuji dengan punya anak. Ada orang diuji dengan tidak punya jabatan. Ada yang diuji dengan punya jabatan. Semua itu ujian. Dan kita harus lulus. Bagaimana ukuran kita lulus menghadapi ujian? Kita tetap istiqomah berada di jalan Allah dengan keimanan kita. Mudah-mudahan kita lulus sampai akhir hayat kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi dan meridai kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya enggak ada pertanyaan ya, udah jam. Oh, satu aja ya. Enggak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan, barangkali Pak Ustadz hanya ingin penekanan. Kata Pak Ustadz, hidup ini memilih tadi pertama. Terus yang kedua, kita adalah ujian. Nah, sekarang ini yang sedang saya hadapi, saya melihat ada seseorang, dia memang dalam dunianya dia baik gitu. Maksudnya dia sodakohnya ke sekeluarga itu bagus. Tetapi kalau menurut saya atau Pak Ustadz bagaimana, dia diuji. Karena si keluarganya itu sudah dibantu. Suatu saat padahal itu teh momen ada perlu dana gitu. Tetapi kepala keluarganya malah membeli sesuatu barang yang sangat mahal, yang saya pikir kenapa sih keluarga itu, si bapak itu kok beli itu? Bukankah sekarang ini dia perlu dana untuk gitu loh. Nah, berarti menurut saya itu qadarullah, ini teh ilmu dari Pak Ustadz, berarti dia tuh ujian. Jadi dia tetap aja kalau mau ngasih ke orang itu ngasih aja ya Pak Ustadz ya. Tidak harus memikirkan ke kiri, ke kanan. Apakah begitu Pak Ustadz? Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbuat kebaikan, pada saat itu kan kita mengukur siapa yang akan kita bantu, berapa yang kita mau bantu, sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Adapun besok lusa kan kita nggak tahu apa yang akan. Jadi yang dinilai oleh Allah niat dan perbuatan kita pada saat itu. Bahwa sekarang saya membantu seseorang, misalnya kan, dia memang perlu bantuan. Bahwa kemudian orang yang dibantu kemudian mempergunakan uang yang saya bantu itu untuk berbuat maksiat, kan itu bukan urusan saya lagi. Karena saya tidak tahu bahwa akan dipergunakan, misalnya ekstrimnya sampai seperti itu sekalipun, saya tidak harus ikut menanggung. Kecuali kalau dari sebelumnya saya tahu bahwa dia memang ingin berbuat maksiat tapi tidak punya uang, lalu saya bantu, itu kan lain persoalan. Saya membantu saat dia memerlukan bantuan. Dan benar saya harus bantu dia. Bahwa nanti setelah dibantu dia melakukan hal-hal yang tidak, itu urusan dia. Ya, jadi pada saat kita melakukan itu perlu kita pertimbangkan siapa yang harus dibantu dan lain sebagainya. Kenapa kita harus membantu dan seterusnya. Jelas kita pertimbangkan itu. Tapi bahwa setelah kita bantu dengan pertimbangan itu ternyata di kemudian hari berbeda, itu yang lain berbeda. Tadi jadi beli barang-barang yang mahal. Itu urusan dia. Kita nggak usah pikirkan lagi supaya keikhlasan kita jadi tidak hilang itu. Ya, sudah saja ikhlaskan. Ya.
Mungkin sementara itu saja dulu ya. Nah, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Semoga Allah memberkahi dan meridhai kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.